Hai, my name is Nurul. Welcome back. Di video kali ini aku mau bahas buku-buku yang bakal terbit di tahun 2021. Yang pertama adalah The Star and I karya Ilanatan. Ini adalah buku ketiga dari seri New York. Sebelumnya ada buku Sunshine Becomes You dan In a Blue Moon. Aku udah baca 2 buku sebelumnya dan nggak terlalu suka sih, tapi aku akan baca buku ketiganya. Karena ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab di 2 buku sebelumnya, dan sepertinya dari sinopsis buku ketiganya hal itu bakal dibahas dan ya akhirnya ketemu jawabannya. Selain sinopsis, buku ini juga udah ada covernya, ada jumlah halaman dan ada harganya. Tinggal nunggu PO aja. Selanjutnya adalah The Paragon Plan karya Aranindi. Ini adalah buku ketiga dari seri Broadcasting. 2 buku sebelumnya ada The Supernumerary Project dan The Antagonist Program. Sebenarnya cerita ini bisa dibaca di Wattpad. Ada 5 seri untuk saat ini. 2 udah diterbitin jadi novel, 1 lagi proses ini, dan 2 lagi bisa dibaca sebenarnya. Tapi aku lebih milih untuk nunggu diterbitin jadi novel dan baca versi novelnya itu. Belum ada info soal kapan terbitnya, tapi mungkin bulan kedua atau ketiga di 2021. Selanjutnya adalah Dylan yang Bersamaku, karya Pidi Baik. Ini adalah buku keempat dari seri Dylan. Sebelumnya ada Dylan 1990, Dylan 1991, dan Milea, Suara dari Dylan. Ceritanya masih tentang Dylan, tapi dari mata Ancika, pacarnya pas masa kuliah setelah putus dari Milea. Karena yang kita ketahui bersama, ini bisa dibilang spoiler mungkin, Dylan dan Milea akhirnya berpisah. Apakah Ancika ini jadi tempat pelabuhan terakhirnya Dylan? Aku nggak tahu. Apakah bakal ada film adaptasinya? Iya. Penerbit Pastel Book yang nerbitin buku-buku Dylan nge-share versi dummy cetakan awal dari novel ini. Tapi katanya novelnya, ceritanya tuh masih proses tulis. Jadi belum beres. Belum bisa cetak beneran jadi buku dong. Terbitnya sepertinya masih lama. Selanjutnya adalah 2 calon novel Alicia Lidwina. Yang pertama diberi nama Project Prom Alicia dan Project Smoke. Project pertama itu adalah kumpulan tulisan pendek hasil prom tiap minggu. Biasanya dia minta dikasih beberapa kata gitu, terus dia nulis tulisan pendek dari situ. Nah, itu semua tulisan berminggu-minggu itu dia kumpulin. Sepertinya untuk buku ini dia cetak sendiri, dan kabarnya bakal ada cover reveal beberapa minggu lagi. Kalau project yang satu lagi, sepertinya novel, dan bakal diterbitin Gramedia, yang udah nerbitin novel-novel Alicia Lidwina sebelumnya. Soalnya waktu itu penulis ngasih lihat step by step dari naskah ditulis, revisi-revisi, kirim ke editor. Nah, aku menyimpulkan dari itu. Selanjutnya adalah buku kedua dari Samuel Ray. Belum ada judulnya. Kalau buku pertama kan lagi probation, bahas tentang mencari kerja. Kalau buku kedua ini sepertinya masih bahas tentang kerja juga. Tapi levelnya lebih serius dan ditambah faktor lain seperti keluarga, keuangan. Kemarin-kemarin Kosem ini nge-share di Instagram Stories-nya tentang rencana buku kedua ini, bahkan ngasih kuesioner untuk diisi. Jadi sepertinya proses buku ini masih tahap riset, belum ke proses tulis. Terbitnya juga mungkin masih lama, tapi kemungkinan 2021, kalau nggak pertengahan, berarti akhir. Selanjutnya aku menanti terjemahan dari Weathering with You. Ini adalah versi buku dari film Weathering with You. Tapi ini bukan sequel Your Name. Tapi ceritanya masih satu universe. Bakal diterbitin penerbit Haru awal 2021. Bahkan ini jadi bukunya Haru pertama di 2021. Berarti awal banget nih, awal. Tapi belum ada special offernya ya. Harganya kemungkinan bakal agak mahal, sama seperti pas special offernya Your Name. Jadi mari kita mulai menabung dari sekarang. Untuk buku ini aku bakal nahan diri untuk nggak nonton filmnya dulu. Kan pas Your Name aku nonton film dulu baru baca. Untuk sekarang aku mau nyoba sebaliknya. Alasan lainnya sebenarnya aku nggak tahu nonton Weathering with You ini di mana yang legal. Jadi kalau kalian punya info, tolong kasih tahu aku. Selanjutnya aku nungguin terjemahan The Burning God.
Ini adalah buku ketiga dari seri The Poppy War. Buku pertamanya adalah The Poppy War. Yang keduanya adalah The Dragon Republic. Dua buku yang belum aku baca, astaga. Tapi aku punya keyakinan ceritanya bagus dan bikin lagi. Jadi pas aku beres baca kedua buku itu, aku harap terjemahannya udah ada jadi aku bisa lanjut baca. Desain cover asli dan versi bahasa Indonesia beda banget. Tapi mereka punya satu kesamaan. Ada warnanya itu mirip. Yang pertama kan oranye merah gitu. Yang kedua biru. Yang ketiga kemungkinan desain yang versi bahasa Indonesia akan warna ungu. Ini jarang-jarang nih warna ungu dipilih jadi warna cover buku trilogi. Biasanya mereka milih warna-warna primer. Merah, biru, hijau. Dan yang terakhir aku nunggu terjemahan Ready Player 2. Ini adalah novel sequel dari Ready Player One. Novel yang sedang aku baca. Tapi ternyata cerita di buku lebih kompleks daripada cerita filmnya. Jadi aku belum beresin bukunya. Beneran tentang game dan seluk-beluknya. Karena kurang familiar, aku ngerasa bosen pas bacanya. Padahal rencananya aku mau beresin novel itu sebelum Ready Player 2 terbit. Tapi kan yang terbitnya versi bahasa Inggris, bukan terjemahan. Jadi aku masih punya waktu lah untuk beresin novel pertamanya. Sebenarnya aku nggak tahu dan belum lihat info berita tentang terjemahan Ready Player 2. Tapi buku pertamanya kan lumayan sukses di sini, jadi buku keduanya pasti diterjemahin. Nah, itu udah 8 buku yang terbit di 2021 yang sangat aku tunggu. Sambil nunggu dan nyari duitnya untuk ikut PO, aku bakal baca buku-buku sebelumnya. Sekarang kasih tahu aku buku yang kalian tunggu di 2021. Mungkin banyaknya terbitan luar karena mereka biasanya udah ngeset tanggal terbitnya bahkan setahun sebelumnya, ketika covernya aja belum di-reveal. Indonesia nggak bisa ya kayak gitu. Tulis di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Silau ini, silau banget.